Waduh. Piye kabare Mas Tejo? Kapan rencananya meninggal dunia toh? Lah aku ngono wis siap-siap masalah wis ada yang jamin, Bang. Jadi enggak khawatir, yang jamin itu sudah pasti 100%. Yaitu Tuhan. Dijamin ke neraka toh? Wah, ya enggak toh. Dalilnya ada piye toh? Mas Tejo iki lho. Ya enggak mau kalau wong ikut Yesus itu ada tujuannya. Jangan Tapi di dalam Matius 7 itu ada pertanyaan tadi itu mau dijawab. Ini Bang Suma ini diam dulu. Oh Ini ya, oke. Baiklah kalau begitu. Silakan. Mau pakai logika tadi, Bang Sandro. Nah, mute dia. Bang Sandro, itu dibuka mulutnya, mute-nya. Pertanyaan saya cuma itu aja, coba jawab dulu. Iya, diulang. Anda lebih percaya yang mana, yang terlihat atau yang tidak terlihat? Ya, namanya percaya secara definisi artinya itu percaya sama yang tidak terlihat. Kalau kita udah melihat, namanya bukan percaya, namanya tahu. Jadi ya, saya percaya sama yang saya tidak lihat. Loh, kok bisa begitu, Bang? Itu namanya percaya, Bangku. Kalau saya udah lihat, itu namanya tahu, bukan percaya lagi. Iya. Ayatnya di mana itu, Bang? Kalau Iya itu. Secara itulah definisi kan, KBBI kan. Itulah ada namanya ayatnya, pola kita kan pikirnya. gitu, Bang. Nah, Yesus aja Halo, bilang Bang Sandro. berbahagialah kamu yang percaya tapi tidak melihat. Percaya itu di mana-mana nggak ngelihat. Nah, bingung kan lo? Yesus itu kan berkata, gini dia, kalau Yesus berkata kan, kamu itu melihat maka kamu percaya, gitu katanya. Tengok baca ayatnya, jangan kadang asal jawab. Iya, kadang-kadang makanya bikin teman-teman kita diam ini kamu. Gini katanya Bang Sandro, tahu. kamu melihat aku maka kamu percaya. Coba nanti baca ayatnya, kamu melihat Tahu. aku maka kamu percaya. Percaya mukjizat bapaknya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya kamu kepadaku, katanya. Jadi percaya itu ngelihat apa nggak lihat, Bang? Gimana? Percaya itu ngelihat atau nggak lihat? Kalau kami sebenarnya yang kami lihat. Nah, Kami percaya tapi lihat, namanya nggak percaya, Bang. Iya. Kalau kita lihat kita tahu kayak mana kualitas. Kalau udah lihat namanya bukan percaya, Bang. Udah lihat. Oke. Udah tahu, Oke, udah oke. diindra. Oke, betul. Itu namanya Ini. tahu, bukan percaya lagi. Dengar dulu. Ayat Berarti kalau kita pakai logika lagi nih ya. Contohnya nih, abang dituduh Siapa ini? maling. Bang Juba. Abang dituduh maling ini. Ya, dia berubah. Tapi abang bilang ini aku nggak maling. Nah, terus orang pasti cari bukti kan? Nah, begitu ada Benar nggak? buktinya, bukan percaya lagi, namanya tahu, terbukti. Bagaimana sih? Itu gini Dia Bang. sama. Lah, kok sama sih? Gimana Bang bilang tadi? Loh, makanya aku bilang, lihat. Percaya itu nggak mesti dilihat, abangku. Kalau detik kita udah ngelihat, namanya bukan percaya lagi, tapi udah tahu, udah terbukti, diindrakan, Kalau iya, terlihat. kita nampak dia mencuri, kita lihat gitu. Nah, Ya, kita nggak percaya dia nyuri, kita udah lihat. Menyuri, berarti dia menyuri. Itu kan Iya, dia mencuri, kita lihat kan berarti. itu salah. Maksud saya logika yang baru gini loh. Ini info ke info ya. Satu orang bilang itu loh, abang ini menculik tadi saya lihat. Sedangkan orang ini bukan melihat abang menculik. Apakah orang terus percaya mengatakan abang gini maling? aja. Nah, tanpa saya melihat, itu namanya saya percaya dia mencuri. Tanpa saya melihat. Betul nggak? Wih, gawat. Tanpa Nah, melihat, lah, percaya kok mencuri. lo yang gawat? Percaya itu sama dengan melihat, gimana sih? Udahlah. Itu Enggak, pola, Yes, itu kayak yang- keyakinan kamu aja. Bang Sandro, Ini Bang pagan Sandro. sekali nih, Tuhan mesti dilihat baru percaya. Yesus yang bilang loh, Yohanes 20 nomor 29, percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini Yesus sendiri yang bilang loh. Iya betul. Ya, itu ayat pertamanya lagi ada loh. Kamu sudah melihat. Itu jangan dipotong-potong loh ayatnya. Yang mana? Yang Pula Yang kamu barusan sudah-
Yang barusan Bang Mardan nyebutin tadi? Enggak, Gini, percaya gini aja, itu namanya percaya, nggak perlu melihat. Bang, tanpa melihat abang, abang bilang abang ganteng. Saya percaya abang ganteng tanpa melihat. Tapi kalau saya udah lihat abang, saya tahu abang ganteng, bukan percaya lagi. Paham nggak sampai sini? Baru masuk nih pelan-pelan nih. Baru masuk nih pelan-pelan nih. Cur, baru masuk ya kan? Abang bilang saya ganteng, saya percaya tanpa melihat pun saya percaya abang ganteng. Itu namanya saya percaya. Tapi kalau saya udah lihat abang ganteng, saya bukan percaya lagi. Saya udah tahu abang ganteng. Paham ya? Oh seperti itu ya. Ya memang begitu. Oke lah kalau seperti itu. Oke, lanjut Bang Suma. Silakan. Iya. Iya. Permisi ya teman-teman sekalian. Boleh nggak temanya ini diganti supaya kita kerucutkan materi? Anak-anak iblis versus anak manusia, bisa nggak? Nanti kayak Nah, kemarin anak lagi iblis- bang. anak iblis yang seperti apa nih? Bentar. Diam dulu. Bang, itu diplesetkan bang. Abang kena gara-gara itu bang. Iya udah plesetin. Ya, Anak ables sibilisis. Ya, bless. ya ables. Ini Oke. benar Bang Juma asli nih. Saya bang tanpa campuran Indomie saya asli. Asli Coba, Bang Juma. Bang. Percaya aja percaya Bang. Percaya kalau dia lihat tahu namanya, bukan percaya lagi. Ada Bang Juma. Saya, Karena kan saya bang. Bang Juma kan terlalu viral gitu kan. Udah terlalu sering banyak orang tahu kalau Bang Juma. Cia. Iya. Ya kan? Langsung paham suaranya ya. Gini dia logikanya. Kalau aku ini kan Siap. tulisannya Bang Juma. Tetapi kalau aku nggak Iya. nampak sebenarnya mukanya, aku bakalan nggak percaya itu Bang Juma. 100% aku nggak percaya. Nah, kalau nggak lihat nggak percaya kan? Nggak percaya. Itu pagan. Itu juga. Contohnya kakak Nora ini, Kak Nora kan nampak. Dia bilang kakak namanya Nora. Kalau memang sesuai sama gambarnya itu kita percaya. Ini Bang Juma kan banyak orang tahu. Contohnya ya kan. Aku pun tahu aku Bang Juma. Tetapi Pasti ini, paham lah dengar suaranya ya. iya, dari Iya. suaranya aja aku paham. Kok ini kok nggak nampak? Berarti ini. Udah ayo diskusi ayo diskusi yuk. Ya oke. Enggak, yakinkan Gini aja. dulu ini Bang Juma enggak? Itu aja dulu biar jujur kita. Ini kayaknya nggak Bang Juma, sama kayak abang bilang tadi aula, yang nggak nampak aku nggak percaya, belum nampak pasti aku nggak percaya karena gini, Yesus berkata di ayat 4. Salah, bentar. Oh, nggak ada modal dia. Kenapa dia? Dia nengok data. Dijemput bapak. Belum puas dia kecuali dilihat dilihat baru dia percaya kata dia. Kami gitu kalau sebenarnya gini kami kalau orang Kristen kalau kami melihat baru percaya tapi kalau nggak melihat pasti nggak percaya itulah kami karena ajaran Yesus pun seperti itu gitu. Orang dia kan bilangnya melihat, kamu melihat aku maka kamu percaya. Tapi berbahagialah yang tidak melihat namun dia percaya karena udah ada yang ngasih tahu gitu. Gitu Bang Juma ini nggak Juma kayak mana ini? Juma KW nih, Juma KW 100. Ini Juma KW nih. Itu sudah open cam itu. Aku nggak bisa open cam-nya nggak bisa karena aku masih sedikit kawannya. Udah. Ini aku bang. Itu Oke, baru udah, Bang lanjut. Juma asli. Oke lanjut kita. Silakan temanya. Itu kan percaya kan? Betul kan? Iya. Oke. Sekarang saya mulai bernarasi boleh ya? Nanti Saudara siapa? nanti Udah ada. teman-teman Iya, silakan. iya teman-teman nanti Narasi tanggapi. yang penting yang masuk akal dan gampang Iya. dimengerti. Baik. Ini loh Bang baik. Bang Juma jadi Iya. Coba Gimana? teman-teman Kristen tenang dulu teman-teman. narasi boleh yang penting gampang dimengerti Siap. dan Baik. bisa saya jawab soalnya
Iya Mas. Ilmunya ini hampir sama ini dengan saya ini. Oh iya siap. Makanya tadi saya bilang kita satu SD. Jadi gini kawan, berbicara mengenai anak-anak iblis dan juga anak manusia. Perbedaan antara anak manusia dengan anak iblis. Iblis itu senantiasa menggunakan nafsu, tidak menggunakan. Maaf dulu ya. Ya aku Ya. ini anak-anak iblis ini. Nanti kita uraikan. Anda posisinya di anak iblis atau Ini- anak manusia kan gitu. Tuhan nggak pernah menciptakan anak iblis. Kan kena santet. Nah, dinaikkan lagi nanti. Ya, siap. Iya. Ini pernyataan ini diawali dengan pernyataan Yesus, bukan pernyataan saya loh. Makanya izinkan saya bernarasi, nanti kita kupas pelan-pelan. Yesus Kristus yang muncul di dalam Bible dan di dalam Al-Quran disebut Isa Al-Masih, kemudian dinyatakan di dalam Bible datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Ketika beliau mengajarkan Injil kepada Bani Israel, ajarannya ada yang nerima, ada yang tidak terima. Begitu juga Nabi Muhammad ketika datang di tengah Bani Ismail, ada yang terima, ada yang tidak terima. Nah, sekarang kita bercerita tentang saudara Kristen. Saudara Kristen ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang yang lebih dulu mengenal apa itu kata benar, apa itu kata baik. Islam itu kan muncul belakangan nanti di abad ke-7. Baru Islam itu disempurnakan. Tapi Kristen ini secara turun-temurun dari abad ke-4 mereka sudah memproklamirkan diri ke dunia bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan dan seterusnya. Nah, sekarang ada yang mengganjal. Apa yang mengganjal itu ketika tragedi penyaliban terjadi? Yesus berkata di dalam Yohanes 8, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh tempat di firmanku, tidak memperoleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu." Jadi orang yang datang kepada Yesus yang ingin membunuh Yesus ini adalah kelompok orang-orang yang tidak menerima firman, yang tidak ada tempat dalam dirinya untuk beroleh firman. Mereka yang ingin membunuh Yesus. Jawab mereka kepada Yesus, "Bapa kami adalah Abraham." Yesus kemudian menimpali, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi faktanya, yang kamu kerjakan justru berusaha ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapaklah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu." Jadi kesimpulan saya, orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Ini dalil. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana kedudukan saudara-saudara saya Kristen? Ingin Yesus itu dibunuh atau ingin Yesus tidak dibunuh? Silakan. Itu wayai, Bang. Itu kodratnya yang maha kuasa itu, tidak bisa ditanyakan seperti itu. Bisa saja kalau Tuhan tidak berkehendak, ya bisa saja ini Tuhan yang berkehendak memang harus seperti itu.
Mbak, yang lain saja jawab. Ini pertanyaan gampang. Bang Juma, itu kan Yesus mati itu dibunuh, dia dari kehendaknya, Bang Juma. Itu ada ayatnya itu. Pertanyaan saya kepada saudara Kristen, posisi saudara Ya, Kristen betul. ingin Yesus ini dibunuh atau tidak menginginkan Yesus dibunuh? Kalau kami sebagai manusia, ya sebenarnya Yesus enggak ingin dibunuh sebenarnya. Tetapi memang karena kita udah terjadi dosa akibat Adam dan Hawa, ya mau tak mau itu dari kehendak Yesus sendiri gitu. Karena dia pun udah tahu sendiri dia bakalan dibunuh. Tapi kalau kita sebagai manusia itu, Bang Juma, kita nggak pengen Yesus itu dibunuh. Tetapi nggak bisa dari kehendak kita karena dia yang berkuasa gitu. Karena dia tahu sendiri. Saudara. Coba nanti baca. Saudara, kalau betul Yesus itu berkehendak untuk dibunuh, berarti itu adalah kehendak Elohim juga kan? Betul ya? Elohim. Betul, Ya, betul, Bapak. betul. Ya, betul. Berarti itu adalah kehendak Elohim. Nah, kalau berbicara mengenai kehendak Elohim, berarti itu tertuang dari sejak Nabi Abraham, Adam, Daud, Salomo, Musa dan seterusnya kan. Artinya, Yesus sedang berbicara kepada keturunan Abraham. Kalau itu kehendak Yesus, berarti kehendak Bapa yang mengutusnya. Kalau kehendak Bapa, berarti itu sudah tertera berupa firman. Kalau itu sudah berupa firman, berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ingin mempraktekkan firman alias pelaku firman. Gitu? Betul ya? Kalau itu, iya, karena Anda mengatakan itu kehendak. Berarti kalau kehendak berarti firman. Kalau itu firman, Yang kehendak melakukan firman itu, Bang Zuma, itu yang benar. Kalau yang membunuh itu bukan pelaku firman. berarti tidak ada firman, tidak ada kehendak agar Yesus ini dibunuh. Iya toh sampean iki. Loh, Orang ngerti toh maksud kehendak iki. yang dikatakan kehendak itu kan firman, ide gagasan Elohim, toh? Iya. Berarti kalau kehendak Elohim, gagasan Elohim, pikiran Elohim, berarti itu berupa firman. Pembunuhan terhadap Yesus berarti firman Tuhan. Kalau orang yang ingin membunuh Yesus berarti mereka adalah pelaku firman. Betul? Betul. Orang ngono, Bang. Bingung iki. Bukan bingung, itu pola pikir Ayatnya sendiri. itu bukan merujuk ke situ. Maksudnya kejadian di ayat-ayat itu bukan merujuk di pertanyaan itu. Begitu loh. Sekarang kehendak untuk membunuh Yesus itu sejak kapan ada? Sejak kapan? Nggak tahu. Sejak dinubuatkan itu solusinya. Sejak dinubuatkan, berarti anak-anak Abraham yang berusaha membunuh ini adalah anak-anak yang sedang ingin melaksanakan titah dari firman yang sudah dinubuatkan itu. Betul? Betul, ya itulah yang disebut anak-anak iblis. Betul, saudara-saudara. Anak-anak iblis itu. Nah, bukan terus pelaku kenapa? firman. Loh, kenapa jadi anak-anak iblis? Loh, Bukannya yang karena menghendaki, bukannya yang menghendaki itu adalah Elohim. Yang menghendaki pembunuhan ini iblis apa Elohim? Iya, itu menurut abang, Bang. Ini Bang Zuma iki no. Itu menurut pola pikir abang aja itu. Enggak, saya bertanya. Saya tidak Udah. bukan pola pikir saya ini. Saya Pola pikir bertanya, abang itu mau pembunuhan, didoktrin. keinginan pembunuhan itu kehendak Elohim kah atau kehendak sibilisis? Kalau kehendak Elohim, berarti orang yang ingin membunuh Yesus sedang ingin mempraktekkan kehendak Elohim. Dengan kata lain, mereka adalah pelaku-pelaku firman. Iya, itu pola pikir Anda. Kok jadi saya ya? Sekarang Tuhan yang berkehendak. Sekarang begini, seorang presiden menginginkan kemudian membuat jembatan panjang di Surabaya. Kemudian orang-orang yang mempraktekkan membuat pekerjaan tersebut terjadi, mereka adalah pelaku firman presiden. Betul? Sekarang kalau Tuhan yang menginginkan pembunuhan kepada Yesus, kenapa orang yang ingin melakukan pekerjaan itu disebut sebagai anak-anak iblis?
Kalau Anda mengatakan itu kehendak Elohim, apakah Elohim ini iblis? Ayo. Kalau kami itu Bang Juma, kami Iya, sama gimana? sampai situ Bang Juma. Karena gini, kami kan sebagai menyembah Yesus, ya kan? Ye. Kami kan sebagai Kristen kan menyembah Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan. Ya. Ya kan? Kita bahasnya seputar Yesus saja sebenarnya. Oh, nggak Karena- bisa, saudaraku. Gimana? Muaranya di sini, kawan. Muaranya di sini. Nanti Kalau kalau ternyata, saudara, kalau ternyata Halo. penyaliban itu keinginan iblis, berarti Anda menerima hadiah dari iblis. Berarti iblis adalah pahlawan. Itu tujuan Anda. nggak gitu Bang Juma. Nah, kalau begitu coba. Kalau begitu mari kita uji. Iya. Mari kita uji. Apakah penyaliban itu kehendak Elohim atau kehendak iblis? Ya kalau Elohim itu aku tuh nggak tahu apa arti Elohim. Bapak atau Yahweh. Bang Zuma, Ya, Bang piye? Zuma, dari Mas. awal penciptaan itu namanya yang baik dan yang jahat itu sudah ada, Bang. Oke. Karena mulanya itu gelap dengan terang itu dipisahkannya. Oke. Walaupun bersama-sama hidup dalam dunia, gelap Oke. adalah gelap, terang adalah terang. Masa enggak Oke. ngerti bahasa itu, Bang? Justru karena itu, Mbak. Justru karena itu. Makanya muncul pertanyaan. Yesus memberikan indikasi. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena apa? Karena kamu tidak memperoleh firman pada dirimu. Loh, kalau kehendak itu, firman itu, kehendak membunuh Yesus itu berasal dari Elohim, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus adalah para pelaku firman. Kenapa para pelaku firman? Kan mereka nggak terima firman. Sekarang yang yang menghendaki kematian Yesus siapa? Tunggu, seperti abang bilang tadi, mereka yang tidak menerima firman dari aku. Jadi ngapain dia jadi peroleh firman? Katanya pembunuhan itu adalah Elohim yang mau, Bapak yang mau. Loh, kok lari ke Elohim yang mau? Itu udah Sekarang nubuatannya. Sekarang siapa yang bernubuat? Hah? Siapa yang bernubuat? Mereka itu membunuh Yesus kan, karena mereka tidak menerima ajarannya. Enggak, nubuatannya dulu. Bagaimana bunyi nubuatan? Enggak, intinya benar nggak mereka nggak menerima ajarannya? Iya, betul. Nah, ya udah. Nah, sekarang mengenai salib ini. Salib ini kehendak siapa? Ya salib itu ada nubuatannya untuk nebus dosa manusia. Iya, kehendak siapa? Loh, kehendak siapa? Udah itu Yes. nubuatannya. Nubuatan siapa? Loh, jika itu tidak terjadi, manusia akan mati dalam dosa. Itu maunya Anda. Itu kan sebelum Yesus. Itu mimpiAnda, itu keinginan Anda, itu khayalan Salib Anda. juga ada kan? Nah, sekarang bukan itu permasalahannya. Mas. Yesus, kawan, Yesus menuduh orang yang ingin membunuhnya sebagai anak-anak sibilisis. Kan begitu. Nah, sekarang kalau artinya? ternyata yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu adalah Yahweh atau Bapa, berarti iblisnya Bapa. Rusak pola pikir Bang Juma. Loh, kok rusak Cuma ini pula? apa? Rusak lah kalau gitu Bang Juma. Lalu siapa yang menginginkan penyaliban? Itu namanya itu peperangan, Bang Juma. Siapa yang menginginkan penyaliban? Yang menginginkan itu tidak ada sebenarnya. Yang menginginkan bukan kehendak Yesus, bukan kehendak Nggak ada lagi. Yang Nggak Bapa ada Tidak yang lagi. ada. jadi. Bukan tidak ada, itu harus. Nah, itu Udah harus. itu Yang mana yang kehendak betul? Bapa. Ini Kehendak antara anak Tuhan. sibilisis dengan anak manusia ini sudah mulai ribut. Ini yang mana yang betul? Penyaliban masalah itu betul kehendak enggaknya. Bapa atau Bukan kehendak salah iblis? enggaknya. Bukan salah enggaknya, tapi pola pikir Anda itu salah. Sekarang yang menginginkan penyaliban siapa? Tentukan satu, Bapa Loh. atau iblis? Itu udah kehendak dia yang jadi. Kehendak siapa? lain. Kehendak siapa? Jangan Kehendak abu-abu. Bapa. Kehendak Bapa, tepuk tangan. Kehendak Bapa. Dengan cara apa Bapa kemudian memberikan pengetahuan kepada Anda bahwa Dia berkehendak membunuh Yesus? Dengan cara apa? Dengan cara Kok
kok dengan cara itu loh, itu sudah sejarah kok. Sejarah itu loh. nggak Dari dibikin- mana Anda tahu kalau Bapak menghendaki kematian terhadap Yesus itu taunya dari mana? Pertanyaan Anda itu loh Bang Juma. Iya, saya bingung pertanyaan Anda. Bang Juma, Dari mana Anda tahu? bertanya saya Bang, Dari pertanyaan mana Juma Anda ini sama tahu? dengan pertanyaan anak kecil ini. Masa Dari mana Anda tahu kalau kematian Yesus itu kehendak Bapa? Dari mana Anda tahu? Ayo. Pertanyaan itu ibaratnya seperti kata gini. Siapa yang menyaksikan Tuhan menciptakan manusia? Oh itu enggak ada yang menyaksikan karena Tuhan saja yang menyaksikan itu. Sekarang, jawabannya. nah sekarang dari mana Anda tahu kalau ternyata kematian Yesus itu adalah kehendak Bapa? Anda tahu dari mana? Lucu Bang Juma ini. Ih, Anda tahu dari mana? Kalau dia dari Bapa, berarti Bapa sudah memfirmankan. Kalau Bapa memfirmankan, berarti ada instruksi pembunuhan. Kalau ada instruksi pembunuhan, berarti ada pelaku pembunuhan. Ada aktornya. Berarti aktornya ini adalah pelaku firman. Karena firman itu tidak bisa terrealisasi tanpa ada aktor. Begitu toh? Sulit. nggak ngerti Bang Juma. Sekarang kalau Tuhan mengatakan bunuhlah, ini sederhananya, bunuhlah anakku yang kukasihi, kepadanya aku tidak berkenan. Bunuhlah kata Bapak. Misalnya nih, maka yang melakukan perintah itu pelaku firman atau pelanggar firman? Ayo, goyang digoyang. Ayo goyang, otaknya digoyang. Yuk. Ayatnya nggak ada itu Bang Juma. Ini perumpamaan. Saudara-saudara di sini mengatakan itu adalah nubuat. Kalau ada nubuat berarti ada Kita kan firman. gini Bang Juma, berbicara gitu kan Iya. sesuai dengan fakta sama di Alkitab. Iya, fakta ada penyaliban, Cak Ayu. Aku akui Iya, penyaliban faktanya itu memang betul ada. ada. Nah, sekarang penyaliban itu kehendak Bapak atau kehendak sibilisisis? Itu loh. hendak Bapak atau Bang? Nah, kalau kehendak Bapak, kenapa Yesus mengatakan kepada orang yang ingin melakukan kehendak Bapak ini sebagai anak iblis? Ayo, mana Loh, yang kan betul? dari dulu itu yang tidak percaya sama Yesus itu banyak, itu yang dinamakan anak-anak iblis. Orang yang ingin melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo. Yang melakukan firmannya yang benar toh. Mosok sing membunuh koyo ngono Jadi kuwi. tidak benar kalau ada perintah membunuh Yesus itu, enggak benar itu. Benar atau enggak benar? Ada perintah terjadi, tapi bukan maksudnya itu Berarti benarkan. orang-orang yang ingin melakukan perintah itu adalah orang yang melakukan apa? Pelaku melakukan firman. pelaku firman, tapi yang bukan dibenarkan oleh firman Loh, itu. piye toh? Mereka melakukan itu karena Tuhan sudah memfirmankan, Tuhan yang sudah mengatur, Tuhan yang berkehendak. Berarti orang ini melakukan itu karena instruksi firman. Firman itu ada dua, Jadi- Bang. Ada firman baik dan ada Apa? firman jahat. Nah, yang melakukan firman jahat ini itu adalah pahlawan Anda atau itu adalah musuh Anda? Musuh, yang Musuh. pelaku firman jahat Kalau itu dia musuh. tidak melakukan firman untuk membunuh Yesus, piye? Apa yang terjadi, Rek? Yesus tak mati, Yesus tak disalib, dosa sampean kemana? Dibungkus pakai karung goni. Hah? Ya, Ayo. bulet Ayo. apa tau? Loh, iya dong. Harus. Makanya tema iki anak sibilisisis apa anak manusia sampean itu. Kalau anak manusia sampean tidak akan mau menerima karya iblis. Tak mau menerima hadiah dari eyangmu, iblis. Maksudnya Alkitab kuwi mau nggak sejarah kaya ngono disembah karo wong Lo kok sejarah apa? Ada. Sejarahnya Yesus itu ada penyaliban itu betul. Nggak ada Penyaliban dengar- itu ada, dengarin ya aja. betul itu. Dengar aja Bang Sutejo, dengar aja dulu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan ada firman baik, ada firman jahat, berarti ada yang melakukan firman jahat. Si firman jahat mempraktekkan apa yang difirmankan. Setelah itu mereka memberikan upah hadiah dari firman jahat ini. Apa upah dari firman jahat itu? Apa buahnya? Ya penyaliban toh. Berarti penyaliban ini adalah karya si jahat. Jadi orang-orang Kristen ini anak-anak manusia apa anak sibilisis? Sederhana toh? Ayo.
Iya Ayo. tetap anak Tuhan, Bang. Piye anak-anak Tuhan kok dapat terima dari firman jahat? Ya maunya kan jahat tapi diubah, disulap jadi apik. Wah disulap. Wah disulap macam apa ini? Penyulap aja kamu itu. Itu keunikan ketuhanan kita itu seperti itu. Bang. Uniknya Jadi artinya hadiah sibilisisis disulap menjadi hadiah Tuhan. Berarti Artinya dengan yang kata nggak lain, mungkin jadi kalau mungkin. kita masuk sampai ke akar-akarnya, kita geledah sampai ke dalam-dalamnya, maka Kristen menerima salib itu dari sibilisisis. Masih mau jadi Kristen? Oh, wajib mau sampai Mau mati, Bang. berarti sampai kalian mati itu jadi Iya. orang-orang yang menikmati pekerjaan iblis. Hei, Kristen itu indah loh. Bang Suma. ya Kristen injil Banyak. setan yang kasih injil lah. Oh, Bang Suma rungokno. saudara, Enggak. sabar, sotejo, sabar. Yesus itu dibawa oleh sibilisisis ke atas gunung yang tinggi. Diperlihatkan, Yesus, iya paman, maukah aku berikan kamu dunia ini beserta isinya dengan segala kemegahannya? Mau nggak? Aku berikan keindahan, kenyamanan ini semua. Yang penting kamu menuhankan aku, menyembah aku. Keindahan kan dia, keindahan itu dari sibilisis. Itu data itu. Datanya Itu lo nggak dalil. mau. Yesus nggak mau toh? Nggak mau. Nah, berarti Yesus tidak menerima kuasa di bumi, betul? Mengalahkan itu bukan nggak menerima. Apa pula mengalahkan matamu suwe? Mana ada? Ya coba. Oh ya dewi konco lo coba ngono lah. Ya iya toh. Udah jelas-jelas kok. Lawang Yesus gak mau menerima kuasa Bang itu. Sutejo, kita bawa ketawa aja. Kita bawa ketawa aja. Lawang Yesus gak mau Sebab ini- terima. Aku akan Sebab ini memberikan pakai- kuasa pakai- ini. Ah, pakai nalar segala sendiri, kok. kemegahannya aku berikan, kemuliaannya Iya, pun aku berikan. Asal kamu Yesus ngikut aku. Apa kata Yesus? Oga kata Yesus, mending aku makan jengkol daripada aku jadi orang kaya. Segala bumi ini kukuasai. Kata Yesus, jengkol lebih nikmat daripada saya menjadi pengikut sibilisisis. Ayo, lah sampean pade sudah ngaku ada firman jahat, ada firman baik. Yang firman jahatnya itu menyalibkan Yesus. Yang firman tidak baiknya, Yesus tidak disalibkan. Berarti kami Muslim berada pada firman baik. Loh, kok Itu sampean namanya tertawa kenapa? ngepi tak dewe wong padahal tak dewe orang Bukan Cak Ayu, loh, faktanya kan ada dua firman itu. Yang pertama firman baik, Yesus tak mau disalibkan. Yang kedua firman jahat, Yesus mau disalibkan. Pelaku penyaliban ini pelaku firman jahat, dan ente nerima hadiah dari situ. Ayo, kalau si firman jahat ini pensiun dini, mereka pada bermatian, gak ada yang menyalibkan Yesus, sampean dapat Tuhan dari mana? Ayo. Dosa kalian Anda pikul sendiri sampai neraka. Ya, habis itu sejarahnya masih ada lagi. Setelah Sejarah mati apa pula 3 iki? hari, nah Yesus baru bangkit ulang. Nah itulah yang menjadi kemenangan. Nah, begini saudara Yang Sutejo. itu Saudara menjadi Sutejo. kemenangan orang Kristen karena ada Nah. kebangkitan. Nah, saudara Sutejo, pada saat materi ini guru kita sampaikan, paparkan, sampean bolos toh? Nah, iya kan? Sampean pergi naik sepeda kumbang sama Sutinya waktu itu kan? Sampean ndak ikut materinya Matius 12. Matius 12 itu dosen kita mengatakan waktu itu, orang-orang Farisi datang dan bertanya kepada Yesus, "Paman, iya, tolong berikan kepada kami satu tanda," kata orang-orang Farisi waktu itu. Apa kata Yesus? Angkatan jahat iki minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam masuk dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Berarti pada hari ke-3 anak manusia iki keluar dari perut bumi, dari kubur, bangkit. Itu tanda untuk angkatan jahat. Sampean gak hadir. Piye toh?
Makanya kalau sekolah itu yang rajin Sutejo. Udah ku bilang waktu itu rajin-rajin lah masuk. Tapi sampean lebih suka pergi sama Sutia naik sepeda tumbang. Ini akibatnya. Tanda jahat pun kamu pakai. Yang pertama angkatan jahat. Yang pertama firman jahat itu Anda ambil. Yang kedua angkatan jahat minta tanda dikasih. Bangkit hari ketiga lu ambil juga. Hancur hidupmu Sutejo, hancur. Udahlah hidup menderita, miskin, muka penuh panu, mati masuk neraka pula sampai. Alamak, miris sekali nasib lo. Gurung Piye? wayahe, Bang. Gurung wayahe. Kabeh ku enek wayahe. Delok dhewe wis sing bener karo sing ora. Alamak, Kabeh iki enek wayahe. Lah saiki sampean gawe udah poin kaya ngono iku durung wayahe sing iso. guru wayahe, matamu suwek. Itu dikatakan Yesus, angkatan jahat iki minta satu tanda dan tidak diberikan satu Maksudnya tanda itu apapun. pengadilan yang terakhir itu loh belum waktunya Apa nanti pula tunggu pengadilan kedatangan. terakhir? Uang angkatan Jangan jahat yang minta menghakimi. tanda. Orang itu minta tanda loh. Kami minta tanda, saudara Yesus. Berikan tanda kepada kami. Apa kata Yesus? Angkatan jahat iki minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan yang mulia apa angkatan jahat? Ayo, ayo, ayo. Angkatan jahat yang menerima bangkit hari ketiga ini loh yang mengajarkan kepada kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi mengajarkan kepada kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda mengajarkan pula ke pribumi. Sutejo terjerat di situ. Piye toh? Tapi bang Sutejo nggak merasa terjerat sih? Merasa terjerat nggak Karena Sutejo? namanya Ayem-ayem orang ya. disesatkan. Ayem-ayem Anda ya. sadar Sudah nggak? dijamin. Orang-orang dijamin masuk ini, surga. Aman. orang-orang ini pun harus sadar bahwa yang dikatakan orang tersesat itu nggak sadar. Loh, Sama. Bukan orang Kalau tersesat nggak itu sadar nggak itu sadar. kekristenan itu Sama. nggak bisa berkembang sampai sekarang, Nah. Bang. Bukan cuma di Matius Indonesia. 24. Nah ini sampean bolos orang-orang lagi percaya pada kepada Yesus pada itu saat bukti. Yesus ngajar kita waktu itu sampean bolos lagi. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor Tenang, 4 gantian nomor dong 5. kalau ngomong. Masa kontak. Sabar dulu, sabar dulu. Yesus Sudah mengatakan setengah. penyesat itu akan datang dan memakai nama Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah kalau sampean mengatakan Kristen itu banyak miliaran, ya tergenapi toh Cak Ayu. Ya toh? Piye? Kok tergenapi? Nah, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Loh, memang Kristen masa Nah. sesat emangnya? Kan dikatakan oleh Yesus kepada Ya muridnya. bukan dikatakan, itu baru Anda yang ngatakan. Yesus yang berkata loh kepada muridnya, wahai Ini kan murid-muridku, Nah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, kepada Bani Israel, bukan Kristen, belum ada Kristen waktu itu. Kepadamu yang Penyesat. memakai namaku. Yes. Matius 24 nomor 4 nomor 5 tuh. Baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia Bukan Nabi akan palsu, menyesatkan katanya. banyak orang. Berarti menurut Yesus akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu dia. Maksudnya itu yang menyesatkan banyak orang itu seperti Bang Zuma penarasi Lah begini. aku bukan Yesus Dan dipercaya Kristus. orang-orang Kristen. Sutejo, inilah kalau Yang sekolah bilang- orang yang pakai bilang baju, orang pakai baju putih merah lu sampean pakai daster ungu. Ini akibatnya. yang bilang Di abang situ- Yesus siapa sih? Ini barusan tadi Sutejo mengatakan penyesat itu seperti Bang Soma, sedangkan penyesatnya Bukan penyesat, tapi cara pola pikirnya. saudara, Yesus mengatakan penyesat itu datang mengaku Yesus Kristus. Bukan Ajab. itu. Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu loh. Waspadalah Yaudah. kepada penyesat suka yang Anda aja lah, datang suka kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Sutejo? Bukan, namaku Yesus. Berarti penyesat itu nyamar-nyamar Yesus dan berkata, ya. akulah Kristus.
Betul? Betul? Ya, ya betul menurut kamu kan? Lah itu dalil. Loh, piye? Dalilnya seperti itu udahlah, loh. Bang. Udahlah Bang ya. Dalilnya kayak gitu. Sampai kapan pun. Sebelum Kristen itu berdiri, Loh. ada oknum yang datang mengaku Yesus Kristus kemana? Ke Paulus. Akulah Yesus. Dengar yang dulu, kau dengar dulu, aniaya. dengar dulu, Nah itu dia. dengar dulu. Ayo. Dengar dulu ya. Sampai kapanpun abang, sampai gimana pun cara abang untuk menyalahkan ajaran Tuhan kami, itu nggak bakal mengubah iman kami. Udah titik. Silakan, Ya. silakan. Saya tidak Jadi, sedang ingin mengubah imanmu. itu Saya aja. menjelaskan tentang isi Ini Bang kitabmu. Suma ini dia mau mengambil sejarah dari Paulus. Iya. Nanti dia mau dipanggil Yesus baru dia bertobat. Ibaratnya sampai gimana Dia pun. menjelekkan Kristen, dia akan berbalik nanti Iya, akan Saya nggak menjelekkan loh. Saya menjelaskan Bukan data yang ada di Bible menjelekkan, loh. bukan menjelekkan, Matius 24 tapi itu. di dalam hati Anda itu udah rasa benci. Sampai Nggak gimana ada pun rasa Anda benci, nggak cuman bakalan. kasihan aja sama Udah. kalian ini. Kasihan. Loh, kami nggak perlu Kasihan sama dikasihani kalian. Bang, nggak perlu Lawan dikasihani. dalilnya. Oke, sekarang kita lihat nih. Matius 7 nomor Oke lah ya, 22, oke ya. 23. Oke dulu. Nggak kuat. Bukan Yang nggak nggak kuat, ya. bukan nggak kuat. Narasi Anda itu udah nggak memungkinkan lagi. Oh ya udah, istirahat saudara, istirahat. Nah, gimana? Bang Sutejo, gimana? Masih kuat? Walah wong sampean sing narasi kuwi lho gak enak pertanyaan. Yang ingin membunuh Yesus itu dikatakan sebagai anak-anak sibilisis. Anak-anak iblis. Iya. Dan sampean menerima hadiah dari sibilisis itu. Iya Bang. Habis itu diubah karena penyalipan itu, diubah dengan sukacita kebangkitan di hari yang ketiga hidup kembali. Itu aduh tadi Jadi udah aku itu jelaskan pada. menandakan saya itu walaupun disalib saya ampuni dia. Ini mimpi. Saya ampuni. Yang menyalibkan itu loh diampuni. Kebiasaan yang dulu Tuhan, masih dibawa ampunilah. Orang ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Bayangkan mana ada kasih sebesar itu. Ini. Dia itu mengatakan orang ini nggak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya dikiranya orang ini membunuh Yesus, padahal bukan Yesus yang dibunuhnya. Aku loh, aku isi bilisisis. Yang disalib itu orang terkutuk. Sopo yang terkutuk? Yang terkutuk sopo? Bukankah Tuhan mengatakan dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah sampean yang makan uang suap. Nah, siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas? Yudas toh. Yudas. Berarti yang terkutuk siapa? Ya sakjane ya Yudas. Yudas. tapi Berarti kan sampean tetap menyembah Yesus. Yudas. Enggak, tetap Yesus yang nerima. Loh, piye toh? Yang disalib Yang itu kan terkutuk, Yesus. yang terkutuk itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yo itulah kelebihan dari Yesus yang Ya tidak kelebihan, berdosa. matamu suwe. Kelebihan. Sing berdosa Cangkrik. Yudas. Yang Sing begitu berdosa Yudas, tapi yang disalib Yesus itu Enggak, menandakan. mana bisa? Berarti salah satu Yang gitu. seperti itu sejarahnya mau dirubah-rubah, mana bisa itu loh. Loh, yang disalib itu nggak bisa dirubah. Yang disalib itu orang terkutuk, nggak bisa dirubah. Nah sekarang itu siapa yang dikutuk? Yesus apa Yudas? Oh, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Aku yang memilih kalian yang 12 orang iki, tetapi satu di antarane adalah si bilisis. Sopo si bilisis iki? Yudas. Sampean nyembah Yudas. Wah, Sadar-sadar. ngawur Kok ngawur gue. pula? Kok ngawur Masih pula? ngawur itu. Loh, Mana ada orang Yesus, Kristen menyembah Yesus Yudas iki, itu loh. Nggak ada Yesus sejarahnya. iki, Yesus iki anak yang disayang sama Bapak toh? Nah. Yesus anak yang dikasihi toh?
Nah, Nah, di mana dalilnya Bapak yang mengasihi orang yang dikasihinya lantas dibunuhnya sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Kristen? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Wong Tuhan berkata dalam Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Iki dalil loh Mas Tejo. Jadi yang kamu sembah itu ya udah si milik kita. itu penyangkalan namanya. Tetapi konsepnya dari iman Kristen tidak penyangkalan seperti itu. Ah, berarti iman Sampai Kristen dulu ini sampai sekarang itu berarti udah iman Kristen ini sengklek. ngawur. Kalau Ngawur apa pula ngawur? Sengklek. Yang dikutuk itu adalah pelaku dosa. Pengampunan dosa. Pengampunan Dari dosa seluruh piye dunia pakai ini. darah manusia. Wong ini Bang Zuma ini kelahirannya tahun 80-an sudah Wah, berani. kata siapa? Aku tahun Begitu. 80-an. Oh, ada-ada aja. Wong dulu itu sebelum Bang Zuma ada itu iman Kristen tuh ndak begini ya, tetap Iya, karena iman Ini. Kristen itu cuman manggut-manggut aja. Apa kata pastor, apa kata pendeta, manggut-manggut, dompet keluar, akhir bulan perpuluhan, itu aja kan. Sekarang tak bisa lagi, karena orang Islam membangun kemudian peradaban Indonesia agar anak Indonesia itu tercerdaskan, jangan menyembah Tuhan dari Barat itu. Gitu loh Mas. ya belum tentu. Wong kabeh iki panggilan sing milih Tuhan, sing milih manusia untuk percaya kepada Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri loh Bang. Bukan karena kemauan kita. Kita jadi orang Kristen Wah, itu wah, wah, bukan wah, wah. kemauan kita. Dari Tuhan sendiri. Menurut Mbah Sutejo iki, apakah pencipta langit dan bumi yang disebut Tuhan ini bisa jadi bayi? Bisa. Bisa jadi bayi. apa? Bayi. Penciptaan langit dan bumi, Sang Pencipta. pencipta. Sang pencipta jadi bayi, manusia bisa toh? Oh, kok jangankan jadi bayi Bang, Jadi kamu setan itu bisa? mikir piye? Jadi Kok setan jadi bisa? manusia pun jadi apapun ya bisa toh kalau dia kehendaki. Semuanya Iki namanya otakmu suwe. Mana bisa? Oh iya. Wong Tuhan pencipta langit dan bumi jadi orok. Kalau Tuhan jadi orok yang menjaga alam semesta ini siapa? sing jaga kuwi alam semesta iki ya Tuhan lah. Loh, Om Tuhannya udah jadi bayi, Om nggak terlambat disusuin aja nangis dia. Loh, tapi kan cek iso dadi bayi ya iso dadi Tuhan. Wah, loh, Hidup piye? di dalam alam. Gimana mau jadi Tuhan? Gimana mau menembus jadi ruang dan Tuhan? waktu namanya Gimana yang mau maha jadi itu menembus Tuhan? ruang dan waktu. Saudara, Bisa bagaimana kesini mau kemari. jadi Tuhan? Untuk nete aja butuh mamanya. Belum manusia aja bisa sakit sekarang di sini, sekarang di sana, apalagi Tuhan. Saya Tuhan- sekarang di sini langsung di Tuhan mukanya pencipta Bang langit Juma dan loh bumi bisa. jadi bayi. Manusia itu. Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Masuk otak. Masuk. Masuk. Masuk di otak. Hah? Otak wedus. Oh, Tuhan jadi bayi piye? Jadi kesimpulannya Saudara Sutejo, ia menginginkan penyaliban itu, dan yang menerima penyaliban itu, hadiah penyaliban itu adalah anak-anak sibilisis berdasarkan pernyataan Yesus di dalam Bible Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Nah, memang Bang, itu kalau tidak ada penyaliban Kristus, semuanya itu tidak bisa untuk masuk surga. Karena apa? Semuanya sudah jadi anak-anak iblis waktu
ada dosa yang mengikat dari keturunan dari nenek moyang dari Adam dan Hawa, itu manusia sudah punya dosa yang mengikat. Berarti Yesus Mulanya juga itu punya dosa. diselamatkan. Berarti Yesus juga punya dosa. Dia mengalahkan dosa, Oh enggak, dia mewarisi dosa juga. tapi kan dikalahkan dengan Enggak ada cerita seperti itu, enggak ada. Jadinya Yesus ini enggak bisa kemudian dia menjadi penebus dosa. Kenapa? Karena Yesus ini juga menanggung dosa. Matius 1 nomor 1, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, sampai kepada anak Adam dia. Berarti dia juga mewarisi dosa. Gak bisa. Lebih kudus kambing. Karena kambing gak mewarisi dosa. Karena kambing tidak berasal dari silsilah Abraham, Daud, dan juga sampai ke Adam. Ayo. Nah, mumet kabeh. salah wis. Wis gak bener gue. Melenceng aduh gue gak podo kaya sing diajarne awake dhewe waktu sekolah ning pendeta kae kuwi. Ngajarane pendeta gak koyo ngono. Sama kali. Pusing dia kan. Begitu Mas Sudejo. Jadi kalau orang beragama itu harus selaras antara akal dengan wahyu. Begitu loh. Agama ini harus selaras dengan akal. Kalau nggak selaras dengan akal, maka botol pun bisa kau tuankan. Karena nggak punya akal, cuman didoktrin aja. Oh Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi botol. Untuk apa Tuhan jadi botol? Ya untuk kemudian menampung air. Ada aja itu doktrinnya. Kalau sudah menjadi doktrin, apapun bisa gitu loh. Gak bisa. Ngelek ngono kuwi loro ngerti. Oh nggak bisa. Gimana mau pakai ngerti wong ajaran agamanya nggak pakai akal? Ngerti ya pakai akal. Sutejo masih kayak dulu sampean. Orang di warung makan 3 bayarnya 1. Itu pun yang bayarin aku. Wah. Aduh. Tapi jelas bang Tuhanmu karo Tuhanku itu wis beda. Tuhanmu Allah, Tuhanku Yesus, ngono ae lho penak-penakan. Tuhannya sudah beda-beda, berarti surganya nanti beda-beda begitu. Mimpi sampean. Surga Iya dong. Tuhan itu cuma satu, siji. Iya, lek kanggeku siji tapi kanggemu ya siji, berarti ada 2. Begitu. Enggak, salah satunya antara Tuhanmu dengan Tuhanku yang palsu. Ya bagaimana kalau enggak toh? Semuanya saya punya itu yang asli, yang jelas. Gimana mau asli wong Yesus yang kau tuhankan itu masih bertuhan? Biar karena duluan lahirnya itu mana lebih duluan, wong kamu baru era 80-90-an. Wah, bukan itu masalahnya. Masalahnya Tuhan kamu itu masih bertuhan, masih ada level di atasnya. Kata temanku, tapi yang megang kunci, masa ya? Masa ya? Ada pejabat yang lebih tinggi di surga katanya. Gumasa. Ada temanku pensiunan tentara Vietnam, dia mengatakan di surga itu ada pejabat tinggi namanya Bapak. Yesus itu pejabat kedua, dia wakil berarti. Ngawur. Nggak bisa. Nah, itu Gumasa yang ngomong kayak gitu. Ada yang sudah meninggal itu hidup kembali menyaksikan dia itu sebagai raja di sana, pemegang kunci utama. Itu kesaksian. Raja di mana? Raja di mana? Nanti kalau ada orang meninggal terus hidup ulang dikasih penglihatan, nah tanyain pada dia bagaimana itu misalnya di surga, apakah ada kawanku ada di sana, kawanku ada di sana. Pulang dari sana, aku tanya sama dia, kamu lihat Tuhannya Kristen di sana? Katanya iya, pakai tato. Aku baru iya, katanya pakai tato. Cuman itu tatonya waktu di dunia itu kan tatonya itu masih cicak. Sekarang tatonya udah berubah jadi buaya besar sana. Iya toh. Jadi kesimpulannya Sutejo ini adalah anak-anak sibilisis dan dia akan bersama dengan bapaknya masuk ke dalam neraka, gitu ya.
Saudara Sutejo? Iya mos aku ngawur Lah, siapa lagi? Oh, yang nerima hadiah dari setan oh sampean. Oke. Oke itu ya kesimpulannya itu ya. Wis ndang meduno ae kowe meduno gak masuk kowe. Apa medune? Turun aja ndang masuk. Nanti Aku disuruh aja turun. yang cantik itu yang ngomong. Yang Ya sudah, saya simpulkan yang menghendaki penyaliban itu hanya anak-anak iblis berdasarkan dalil. Nah sekarang saya serahkan kepada saudara Sutejo, mau selamanya jadi anak setan atau berubah jadi anak manusia, terserah sampean aja. Mau gila permanen silahkan, lo nggak ada paksaan, saya enaknya dewe aja. Oke, permisi yo. Oke. Enak kali kau suruh guru saya turun. Sampean yang gak ada ilmu kok. Sutejo, minum anggur asam dulu. Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Kepala. Ya izin Bun. Nih Bang Erik FS ini kenapa Bang Erik? Aku baru Dari mualaf Muslim Bang. dari Kristen Bang. Udah mualaf Bang Oh, 3 bulan, alhamdulillah. tapi otakku langsung kotor. Otakku langsung kotor Bang. Maunya kawin melulu. Sebentar Bang. Sesudah mualaf. Iya. Iya, 3 bulan baru mualaf. Istri saya dulu satu. Sekarang udah kotor otakku Pak. Mama kau udah kau kawini juga? Minta kawin melulu saya ini ya. Iya. Gemetaran Mama aku. kau udah kau kawini, mama kau. Kan? Gila kan? Saya disesatkan Allah Pak, disesatkan. Aduh, ya Allah. Iya. Maaf, Sutejo. Mau tolong kawin kayak mulu, gitu, Sutejo. kalau mau kawin mulu ke negara yang mayoritas Kristen. Sana tuh sampai kena AIDS tertinggi di dunia itu negara-negara mayoritas Kristen tuh. Kalau kau udah bosan Jerman. lubang yang di depan, nah Aduh, Pak. Kristen juga tuh. Yang Kenapa lubang yang di kita- samping juga bisa. Bebas kau di situ. Kalau kamu bebas kayak binatang sana, gitu loh. Ya. Lawang di Kristen itu nggak ada syarat sah nikah itu apa di Kristen? Syarat sah nikah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ngikut-ngikut. Bang. Coba apa syarat sah nikah di Kristen? Coba dalilnya mana? Syaratnya itu dia itu harus sidi dulu. Artinya sidi itu dewasa iman. Dalilnya mana? Dalilnya. Dalil. Ayat siji. Dalil. Kalau lening Kristen itu gak ada dalil, yang ada itu firman. Waduh. Ngomong kape sampean iki. Wah, matamu suwek. Mana ada? Gak ada dalil kok bikin-bikin dalil. Syarat sah nikah dalam Kristen satu berdasarkan dalil, berdasarkan firman. Mana? Batasan usia nikah di Kristen berdasarkan firman apa? Coba sebutkan. Dewasa Bang. Dalil di mana? Dalil. Firmannya di mana? Ada? Tak ada. Wong kalian bikin-bikin aja, ikut-ikut prosesi Yunani. Oh. Terus kemudian di dalam Lukas 23 itu loh. Di situ jelas dikatakan Yesus membolehkan poligami tanpa batas gitu loh. Penasaran dia kan? Cari dalil. Tak golekane dalile ora enak dalil. Dalil dia cari dia. Ada kan? Nggak ada. Ya memang nggak di situ dalilnya. Dalilnya itu di Lukas 18 nomor 29 nomor 30 kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi kalau jadi pengikut Yesus,
Kalau mau jadi istrinya itu banyak seperti buih di lautan, ya jadi Kristen. Dalilnya ada toh. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Di surga pengikut Yesus dijanji 100 bini. Dalilnya di mana? Matius 19 nomor 29 toh. Alah iki lek debat karo Bang Zuma iki wis ora masuk kelas, aku tak mundur ya wis. Cilik kok Melayu Mas. Ojo Melayu Mas. Ojo Melayu. Dalilnya ada Sutejo. Ada firman-Nya yang mengatakan itu. Tangane iki lho aneh-aneh, ora membangun. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, karena kerajaan Bapa, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat saat ini juga. Dalil di dalam Bible. Masalahnya orang Kristen ini gak pernah baca Bible, takut. Karena Bible itu musuh terbesarnya Kristen itu, musuh beratnya itu Bible-nya sendiri. Ya ora iso to wong firman kuwi Bible kuwi sing nuntun kok. Loh, coba lu baca, sampean baca coba. Lukas 18:29 nomor 30. Berani enggak sampean baca? Iki lho Bang Zuma. Ora kesel-kesel mau iki. Mbah Bang Zuma kok lek ngomong. Sampean piye to Mas? Dapat jewer dari bininya. Oh. Rasain. Diseneni bojone ya Mas. Udah 3 hari enggak mandi, oh. Dijewer sama bini. Lah yo. Kok iso? Takut bininya takut, oh, ternyata Yesus ngajarin poligami tanpa batas, istrinya takut. Wah, mantap le. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Mantap betul. Si suaminya sampean itu bisa sampai beranak cucu sampai 200.000 pun bisa tuh dalilnya tuh. Bininya nggak terbatas. Yang penting ucoknya kuat. Masalahnya ucoknya Sutejo ini udah layu. Halo, walapane teko kali bagi pangan. Bininya ngamuk, nggak mau dipoligami. Wah, dalilnya ada perintahnya, piye toh? Disuruh Kalau makan jadi dia Kristen, bini harus jadi banyak. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kata siapa nggak ada perintah poligami di Bible? Banyak dalilnya tanpa batas. Orang Islam membatasi cuma 4, Kristen nggak dibatasi. Ragus. Wong poligaminya bukan cuma lawan jenis, orang sesama jenis juga dinikahi pun. Wah, ragus. Bang Zuma ayah sekolah iki gak lulus. Sekarang mau mana ada. Mosok penjelasan jelasnya kaya ngono kaya wong Lah udah baca iki, baca Lukas 18 nomor 29 nomor 30 baca itu. Jelas kok di situ perintahnya. Barang siapa yang meninggalkan bininya yang jelek rupa karena Tuhan, maka dia boleh menikah sampai sekarang juga bebas mendapatkan berkali lipat ganda. Tuh dalilnya ada kayak gitu kok. Bang Zuma pakai sinden dong sekali-sekali. Gak mau. Kasetnya rusak. Mana saya punya teman yang Kristen tadi? Kata Yesus kepada mereka, Ayo dijawab, dibantah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Bapa meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Iki dalil mantap tenang. Wong dalil tapi wong ora Dalil Lukas 18 nomor 29. Barang Tapi siapa yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Bapa, maka dia akan menerima berkali lipat ganda saat ini juga. Wah, mantap Bang Zuma baru tahu. Bang Zuma ini belum ngerti dosa dia. ya. Nanti kalau sudah kena dosa baru tahu rasa. Hai. Sutejo, saranku lu masuk botol lagi deh, masuk botol.
Mari nih tak undang nih Pak Bambang Nursena sih. Men kowe ra iso ngomong kok. Bambang Nursena pula tuh bang. Silakan. Yang mana? Dia mau undang Bambang Nursena. Kalau udah diundangnya tak bisa ngomong. Anak murid katanya. aku itu, murid aku itu takut sama aku. Tahun 2000 tahun 2019 sorry bukan tahun 2008 aku kirim email ke beliau, sampai sekarang nggak dibaca-baca, nggak dibuka-buka emailnya, undangan untuk dialog, tapi si Bambang Nursono tak menggubrisnya. Oh, takut. Selamat malam semua. Malam. Malam. Ya. Ya. Bang Suma, apa kabar? Baik. Ya, kamu itu memang bagus, kamu itu terkenal, tapi kamu upaya kamu meruntuhkan ajaran kekristenan sama sekali tidak. Mana Anda itu? Maksud saya begini. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu padahal faktanya sudah terjadi? Udah banyak orang yang menerima Anda saja yang meninggalkan keliru. menyebarkan Anda Itu Kristus. ibarat Anda itu memukul di dalam dunia tinju, Anda memukul tidak kena sasaran itu. Kan begitu. Kemana dia ngomong? Nggak tahu, main tinju katanya. Lidahnya nggak. Ibarat masih begini Bang. Gimana? Bang Suma ini menyerang kekristenan itu ibarat seorang petinju yang memukul. Kok aku pula yang nyerang pada Kristen? sasaran target kan itu. Saudara, saya nggak nyerang Kristen. Bible yang menampar Kristen, kok aku pula yang nyerang Kristen? Anda yang tidak paham seolah-olah sesuai pendapatmu kan gitu. Lah itu Bible loh. Kan nggak punya kerjaan. Bukan supaya Bible. dapat Bible duit. itu Bible yang Anda mengatakan biarkan itu aja. Bible. Iya, yang Bible, percaya Anda. barang Bagaimana siapa Oke. yang meninggalkan bininya karena kerajaan Bagaimana ada Tuhan, orang yang maka dia akan memperoleh lipat kali ganda saat ini juga. Itu Kami Bible. puja-puja. Bible loh itu yang memahami ngatakan. maksudnya Dan ini begitu, Pak. kami bang Kristen kayak gini suka menjelek. Loh, Bible yang nampar kalian kok. Aku pun Bukan disalahin. Anda Bang Suma yang salah memahami supaya membela maksudnya. Tuhan. Bukan Bible gitu Pak. Satu-satu Masa? bang. Agama, bodoh. Sebentar, Angel, satu-satu. Angel diam dulu. Aku Agama berhadapan dengan Bang Suma. Endel, diam dulu, Endel diam. Silakan Kenama. Oh, Ya sebentar dulu, Endel diam. Silakan Kenama. Silakan Silakan. Kenama. Satu-satu lah. Silakan Silakan. Kenama. Oi, mati pula deh bang. Nah. Bang. Bahaya nih. Juma, kapan kau taubat Juma? Kau hanya memfitnah aja taumu. Kapan kau taubat? Lalu membela Tuhan Yesus, tapi kelakuannya kayak kau kan, kami bakar. Nah, Maksudnya baru tobat itu saya jadi Kristen gitu. Dibela gitu loh. Itu namanya Bang Zuma memalukan umat tobat. Kristen kalau ada kayak Jadi kalau kau maksudnya gitu saya bertobat itu jadi Kristen maksudnya. loh. Enggak, entah pun kau ateis lebih bagus ya kalau ateis daripada kau kayak gitu. Manusia pun tapi kau otakmu binatang. Tahu kok saya otakmu. Ya, untung Alasannya aja kau Kristen. mengatakan Kalau saya Kristen, kau binatang melawan apa? Kristen lah, kayak gitu. Alasannya kau mengatakan saya binatang apa? Kurang asam. Karena saya menjelaskan bahwa bukan Yesus yang disalib gitu. Ya itu bukti kalau saya itu ada Roh Kudus di dalam diri saya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian orang Kristen bukan memuliakan Yesus, tapi menghinakan Yesus. Itu loh. Kalian tidak pernah memuliakan Yesus itu. Ketika ada pengabaran Yesus ditampar, kalian aminkan. Yesus diludahin, kalian iyakan. Yesus ditonjok, diludahin, kalian iyakan. Kalian tidak memuliakan Yesus.
Kalian menghinakan dia. Kalian berkongko-kongko dengan iblis untuk menghinakan Yesus. Itulah kalian. Sedangkan Yesus berkata, roh kebenaran itu datang, tanda-tandanya memuliakan aku. Nah, itu kami kan umat Islam, perkataan Zuma. Itu kan Yesus yang berkata. Zuma. Yesus yang berkata itu. Yohanes 16 Kalau di dalam itu bukan Alkitab perkataan nggak saya. seperti yang Zuma narasikan. Yang tidak Coba Yohanes 16-nya coba Anda baca. Coba Anda baca, saya ingin dengar. Yohanes Yohanes 16. apa yang dikatakan di Yohanes itu? Tadi saya sudah baca tapi Anda mengingkarinya. Iya, Bu, enggak ada kami mengingkarinya. Kamu salah menafsirkan. Apa Tadi maksud saya ayat baca itu? Yohanes 16 itu tadi saya baca, Bung, tapi Anda mengatakan tidak seperti itu di dalam Kenapa kau Bible. takut? Ini baru anak kemarin sore kami ini. Kenapa kau mute? Jangan di mute. Oke, saya bacakan dalilnya boleh ya? Ya. Saya Baca baca apa yang dalilnya ya. ditulis di situ? Oke. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Jadi roh kebenaran itu memuliakan Ya, Yesus. salahnya di situ apa? Yang kamu protes di situ apa? Dengar dulu. Apabila roh yang kamu masalahkan di situ apa? Makanya didengar, Bang. Kalian menghinakan Yesus, bukan memuliakan Yesus. Berarti di dalam diri kalian itu tidak ada roh kebenaran. Yang ada adalah roh setan. Itu loh. Yang menginginkan Yesus diludahi setan, yang menginginkan Yesus dibunuh setan, dan kalian mau. Kalian percaya itu. Sesuka hatinya melakukan apa yang di surat Sahih Bukhari 4414. Enggak nyambung. Dia hanya mengikuti keinginan Muhammad, Enggak nyambung. Yohanes 16 nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, dia memuliakan aku. Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa, memuliakan Yesus. Coba. Ya. Ayo. Nabi Muhammad memuliakan kemudian orang yang datang. Orang yang datang kepada Bani Israel. Urus dulu itu. Sedangkan dalam Kristen tidak ada Yesus itu dimuliakan, nggak ada. Malah Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk. Ayo, kalian mengutuk Yesus. Itulah kalian, bukan dulu kaki ala SWT masih di neraka. Bukan roh yang memuliakan Yesus yang ada pada diri kalian itu. Ya kan? Roh yang ada pada diri kalian itu adalah roh iblis, bukan roh kebenaran. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Loh, kami berjuang mati-matian 24 jam kok memuliakan Yesus, menyadarkan kalian untuk tidak menghina Yesus. Kalian tetap saja pokoknya nggak mau. Yesus itu harus yang ditampar, Yesus yang harus dibunuh, Yesus yang harus diludahin, Yesus, pokoknya Yesus yang mati terkutuk, pokoknya Yesus. Itulah kalian. Berarti yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu ketika datang memuliakan Yesus. Artinya kalau ada yang menghinakan Yesus, merendahkan Yesus, orang yang penuh dengan roh kebenaran itu akan melawan, akan meluruskan, akan menyadarkan bahwa kalian itu salah. Yesus itu tidak begitu. Yesus itu tidak dihinakan. Yesus itu mulia. Tidak diludahin, tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditelanjangin, tidak dibunuh. Tapi kalian marah, kalian ngamuk, kalian menghina Nabi kami, kalian menghina Tuhan kami. Padahal kami datang untuk memuliakan Yesus yang kalian hinakan itu. Paham? Siang malam kami memuliakan oknum yang kalian katakan terkutuk itu, tapi tetap kalian salahkan kami. Harusnya kalian itu berterima kasih. Siang malam kami itu kemudian menjelaskan kepada kalian, menggunakan Bible pula tuh supaya kalian itu tersadarkan. Tapi kalian tidak mau, tetap saja mempertahankan. Enggak, yang dikutuk Yesus, yang dibunuh Yesus, yang diludahin Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditampar Yesus, yang diseret Yesus, yang ditelanjangin Yesus. Pokoknya Yesus semua kehinaannya. Semua kehinaan ada pada diri Yesus. Nah, itulah kalian. Jadi
Jadi roh yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran, roh iblis. Kalian itu anak-anak iblis. Masya Allah, syukran sahabat. Kalian itu anak-anak iblis. Kalau dalam diri kalian itu ada roh kebenaran, mustahil kalian percaya kalau manusia suci utusan Tuhan kepada Bani Israel itu mati dengan jalan dikutuk. Oke? Sadarilah itu saudara-saudara. Silakan Dinda. Ya, Roji. Pandawa. Roji Pandawa yang naik Muslim ya. Muslim. Kristen ya. Pandawa, Roji. Ya, Roji di Islam, muka. Oh iya. Agama apa, Bang? Bang Pandawa monitor bang. Oh turun. Bang Roji Turun. Kak Veronica monitor kak. Tahulah. Oh abang rupanya. Ya Bang Veronica, Muslim non Muslim bang. Bang Veronica monitor bang. Pak Veronica. Yang naik Kristen, bukan Muslim. Ya. Diturunkan aja, Bang. Oh iya siap. Bang El Dogel monitor bang, selamat malam. Selamat malam Bang El. Bang El Dogel monitor. Selamat malam Bang El. Selamat malam. Ya, noise itu coba doubling. Doubling Bang El. Diperbaiki dulu jaringannya. Ya, noise itu coba doubling. Doubling Bang El. Diperbaiki. Ari doang. Ari. Halo Ri. Ari. Oh, malah ngomong. Bang Roji. Assalamualaikum Bang. Kayaknya Muslim bun, kayaknya. Yang naik Kristen, tolong ya mengerti dulu bahasa Indonesia yang naik Kristen, biar kita di sini diskusi. Kalau Islam semua udah banyak di atas. Iya, yang penting diskusi, sudah ndak usah dengan Bang Zuma. Pak Tejo udah monitor lagi tuh bun. Udah makan tadi, disuruh makan. Kenapa sama istrinya dengan Bang tadi bun. Zuma? Bang Zuma bebek aja. Enggak lah. Sampean Mas. Sampean sing bulet Mas. Keras kepala gimana? Terlalu gaya akal kepintaran, gak nggawe hati. Bang Zuma ini lulusan dari Vatikan loh. Bayangkan, orang S3 dia sudah S5, bahkan mau nyampe S10. Di Vatikan 15 tahun, ya, 2 tahun di Golgate, 4 tahun di Jeru. Bayangkan. Sekarang Sutejo di mana pendidikannya? Di Mopuya. Oh, Pui Mas. Apa? Di Mopuya SD kelas 5 saya. Nah, terus sampean iki lho kok iso ngetutno pendeta sampean sing jelas-jelas gak ngetutno Bible. Masalahnya kan Bible ini menjelaskan kan nggak sama dengan Bang Zuma penjelasan, beda sekali. Lah, Bang Zuma tidak menjelaskan, Bang Zuma membaca gitu. Iya, tapi membacanya itu mengarah ke jalur lain, tidak mengarah ke jalur Bible yang bukan mengarah, itu memang yang tertulis demikian, tidak ada mengarahkan, itu tidak ada. Berbeda dengan pendeta, memang pendeta itu diajarkan untuk mengarahkan. Lah Bang Zuma mengarahkan kemana coba? Mengarahkan kemana memangnya Bang Zuma? Gak ada kan Bang Zuma mengarahkan. Itu tadi kan di masa pengikut iblis itu tadi kan ndak di situ. Kalau pengikut iblis otomatis
Dan Bang Zuma kan bertanya tadi sama Bang Sutejo kan. Ini kan buktinya orang-orang Kristen tuh dibilang anak iblis tapi melakukan kebaikan, memberi sumbangan, memberi ini. Iya, itu konteks lain. Tapi yang ditanyakan di awal tadi kan bukan soal itu. Kan bukti Saman kan di apa sih? Saman tadi berbicara dengan Bang Zuma menggunakan bahasa Jawa, giliran sama orang Jawa Anda menggunakan bahasa Indonesia. Gimana Anda ini? Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Nah itu, Bahasa kalau Indonesia. itu baiklah. ya. Ya silakan. Sekarang soal botol dulu lah, botol. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini minyak, botol dengan tutup. Kira-kira disebut apa? Wah, itu sudah dibahas bahas lagi. Yang lain dong. Disebut apa? Jawab. Ada Udah, itu. minyaknya, ada botolnya, ada tutupnya. Nah, ini udah bersatu. Disebut apa? Ya labelnya minyak angin ya, minyak angin dong. Isinya nggak cocok dengan minyak angin ya berarti palsu begitu. Jadi botol ini bisa disebut tutup, tutup bisa disebut minyak. Ya iya dong, bisa dong, namanya satu. Nah, sekarang minyaknya yang mana? Di dalam botol. Nah, tutupnya ini bisa disebut minyak. Ya kalau tutupnya nggak bisa disebut minyak. Nah, tapi dia bersatu dengan botol dan minyaknya juga bersatu di sini. Nah, karena tiga yang berbeda. Sebentar dulu, sebentar. Bapa hakikatnya adalah ilahi. Yesus hakikatnya manusia. Roh hakikatnya roh. Pertanyaan saya, dia bergabung menjadi satu hakikat disebut apa? Disebut satu hakikat itu ya satu keilahian, satu keilahian, satu Allah dia. Nah, Satu. hakikatnya Cuman nggak Yesus bisa apa? dinamakan. Hakikatnya Yesus. Kalau Yesus tetap Yesus, dia bukan Bapa. Dia tapi manusia bukan? Yesus ya Yesus, juru Manusia selamat. bukan? Saya tanya, hakikat. Iya, Mas Tejo manusia. tahu nggak apa arti hakikat? Ya, manusia, dia manusia. Ya. Tahu nggak apa arti hakikat? Iya, sudah Yesus itu manusia. Sudah Nah, itu. kalau Bapa itu hakikatnya apa? Sang pencipta, Ilahi. ilahi. Nah, roh hakikatnya apa? Dia adalah di dalamnya ilahi itu sendiri. Roh ilahi, namanya roh ilahi juga. Yesus juga ilahi. Tapi bukan berarti Yesus juga. Tapi dia bagian dari Bapa. Karena dia keluar dari Bapa. Loh, alah Tuhan. Tak turu ya aku maringin lagi. Wes. Bulat. Nyapa tuh? Kemana? Sutejo diluruskan dulu otaknya. Saya sudah bilang dia itu manusia ilahi begitu loh. Manusia ilahi itu sama dengan sama nih piye kalau menjelaskan. Nah, waktu dia bayi, apa yang bisa dia perbuat sebagai ilahi? Sebagai ilahi dia buat tetap keilahiannya ndak terkoyak toh. Tetap Saya ikut. tanya, pada waktu dia bayi, ya kan? Apakah bisa dia mengganti popoknya ketika dia lagi pipis? Itu pertanyaan ndak masuk di kan. Loh, sekarang Kelahiran begini, Yesus itu ndak mengarah ke pertanyaan itu. Sutejo, kamu pernah nonton Ultraman nggak? Ultraman Taro. Nah, Ultraman itu bisa berubah. Kalau dia tidak berubah, dia jadi apa? Manusia, Jadi kan? manusia. Nah, pada waktu dia berubah, dia jadi apa? Ultraman. Dia punya kekuatan kan? Heeh.
Nah, Yesus waktu bayi sudah jadi Tuhan bukan? Jadi manusia, tapi Dia manusia bukan Tuhan. Loh, iya toh, Tuhan itu kategorinya Tuhan itu loh besar sekali. Masa aku dibatasi seperti Oh, berarti Yesus ilahi yang tidak besar. Hah? Kamu tahu nggak definisi ilahi itu apa? nggak terbatas? Nah, jadi Yesus memiliki kekuatan yang tidak terbatas kan, karena dia Tuhan. Betul. Nah, waktu dia bayi itu dia memiliki kekuatan ilahi enggak? Ya tetap kekuatan ilahi ya ada toh. Ah, oke. Waktu dia bayi, dia bisa nggak menggantikan popoknya waktu dia pipis? Loh, enggak tertulis di situ mulanya enggak. Babakan popok kok ditulis kan ya enggak. Coba tanya sama Bang Juma, enggak ada ayatnya itu mau tertulis. Biar Bang Juma lulusan Vatikan atau di mana itu. Iya. Sekarang secara logika lah, begini Sutejo. Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Yaitu sang pencipta itu tadi yang dibilang tanpa batas, itu ilahi tanpa batas. Oke, betul. Berarti dia bisa menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan manusia ini siapa? Tuhan juga kan? Iya. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan masuk nih ke dalam perutnya manusia, bluduk, ya kan? Masuk dia kan? Ya kan? Berarti Bunda Maria waktu itu mengandung Tuhan, benar? Benar. Tuhan dilahirkan. Iya. Lahir dia kan? Lahir. Nah, pada waktu Tuhan dilahirkan, dia nih lapar. Dia menangis kan? Nah, apakah dia bisa mimik sendiri? Yang jelas tanpa mimik sendiri ya tetap dia mimik dong itu loh. Itu enggak tertulis. Kira-kira begini. Yang dilahirkan Bunda ini Maksud baik-baik. saya itu loh. Dengar dulu Tejo, dengar. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Tuhan ini memiliki kekuatan besar yang tidak ada batasnya. Nah, lahir ini Tuhan ini. Lahir ya kan? Pipislah dia. Ngumpul rupanya kan begitu. Nah, sesudah itu apakah Yesus yang waktu masih bayi mungil dia memiliki keilahian, kekuatan yang tidak ada batasnya, bisa mengganti popoknya atau tidak? Iya, walaupun dia itu mempunyai tetapi itu harus jalan demi langkah, demi satu langkah-langkah, tidak langsung harus berubah jadi maha kuasa begitu. Setelah diselesaikan dari zaman itu, tidak mau tunggu Yesus datang aja waktu zaman di ini Adam dan Hawa mau makan. Semua manusia tidak ada kehidupan sampai sekarang. Semuanya kan ada waktunya, langkah demi langkah itu harus berjalan sesuai dengan kemanusiaan. Bukan harus begitu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang bisa membuktikan bahwa Yesus Tuhan pada waktu dia bayi? Apa yang bisa dibuktikan sama Yesus pada waktu Yesus masih bayi, dia adalah Tuhan? Loh, itu orang Majus dari timur itu menyembah, mempersembahkan emas kemenyan dan beda yang mempersembahkan. Begini loh, Bang Tejo sebentar. Menyembah. Sebentar Bang Tejo. Sebentar Bang Tejo. Sebentar Bang Tejo. Dari Arab Bang Tejo sebentar. Sekarang begini Bang, ketika Abang pergi ke bengkel karena rusak kendaraan Abang, berarti orang yang memperbaiki kendaraan Abang adalah dia seorang otomotif, sudah mahir di dalam perbengkelan mesin, betul tidak? Silakan dibuka mic-nya Pak Tejo. Betul tidak? Betul kan? Itu sendiri nih nganunya mic-nya saya mau ngomong. Makanya
makanya jangan ngomong terus loh Bang. Abang ngomong itu tidak ada betulnya. Abang pergi ke bengkel, motor abang rusak. Yang memperbaiki motor abang ini apakah orang yang mengerti listrik? Tidak kan Bang? Lu yang jelas yang memperbaiki motor itu yang mekanik toh. Nah, Tapi kalau sekarang punya begini, motor- udah jangan panjang Bang, jangan panjang panjang. Nah, jadi begini Bang, ya. Yesus yang katanya adalah Tuhan, dia memiliki kekuatan yang tidak ada batasnya karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Pada waktu dia bayi, apa yang bisa membuktikan bahwa dia bayi ini dia adalah Tuhan? Waktu di bayi itu, Ya. pertama malaikat menampakkan diri kepada Bang, begini itu. loh Bang. Bang, Terus, suatu kedua. mukjizat Bang. Suatu keajaiban Bang. Keajaiban. Paham Abang? Nggak paham ya? Aduh. Paham. Keajaiban Nah, keajaiban apa yang dibuat Yesus pada waktu Yesus bayi? tidak ada, dia itu tanpa laki-laki. Oke, tidak ada. Di situ itu sudah. Oke, ya terima kasih. Anda sudah terus terang. Berarti tidak ada. Opung Nami. Halo. Salam. Ya, selamat malam Opung. Salam Oke. Ibrahim. Lu diam. Ini opung dari apa nih? Dari Bethlehem ini. Enggak tahu kau. Dari Bethlehem ini. Opung. Ya, itu Nora. Ya, opung. Ini nih dari tadi Sutejo muter-muter opung. Tarik kepala opung. Aku rasanya mau meledak opung. Kenapa? Iya, dia ngawur aja. Enggak begini Opung, dia bilang katanya yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan. Betul tidak Opung? Ya, Tuhan Yesus. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, karena itu Yang- Tuhan berfirman melalui malaikatnya menyampaikan kepada Bunda Maria. Iya. Iya, oke. Sekarang begini, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan pencipta alam semesta. Namanya? Elohim. Yesus ini siapa? Yesus itu adalah firman Tuhan. Jadi Oke. contoh begini loh itu Nora. Kayak Nora ini, Ya. Nora ini adalah manusia. Nora mempunyai suara, kan suara Nora juga kan? Ya, tapi apakah ketika keluar dari saya itu berarti saya lagi? Ya, itu kan suara Nora. Ya Nora. Suara berasal dari saya, Opung. Iya. Tapi ketika suara itu dikeluarkan, apakah berarti suara yang sudah keluar itu adalah saya lagi? Suara Nora. Begini, Opung, begini ya. Maaf kata ya Opung ya, ketika Opung meludah, ludah keluar dari mulut Opung. Iya. Nah, ludah ini berasal dari siapa? Dari mulut saya. Opung. Nah, Iya. ludah yang sudah keluar dari mulut Opung, apakah ludah itu adalah Opung? Ludah saya, ludah Opung. Betul. Tapi apakah ludah, cairan yang keluar dari mulut Opung yang sudah jatuh ke tanah atau lantai, apakah yang jatuh ke tanah itu adalah Opung juga? Ya Nora, jangan disamakan dengan akar. Inilah artinya maksudnya Opung. Jangan Maksud disamakan saya seperti Opung. ini. Sebentar Opung ya, saya jelaskan ya Opung sedikit ya Opungku. Ini maksudnya begini Opung. Inilah yang namanya firman. Ingat Opung, ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi, Kejadian 1, jadilah terang. Itu Tuhan mengatakan jadilah terang, itu menggunakan firman-Nya, melalui firman-Nya. Jadilah terang. Dia bilang, maka terang itu jadi. Ya, Thank you. Nah, jadilah gelap, maka gelap itu jadi. betul. Jadilah manusia, firman itu telah menjadi manusia. Maka manusia yang di dalam kandungan Bunda Maria itu pun jadi manusia. Ya. Nah, sekarang makanya kenapa saya analoginya begitu, Pung? Sama seperti maaf, kita buang angin, kentut. Angin ini berasal memang dari saya. Tapi ketika keluar dari saya, apakah itu menjadi saya lagi? Ya enggak, Opung. Sumbernya memang dari saya. Sama juga seperti Bapak,
ketika menciptakan langit dengan bumi, dia berfirman. Nah, kalau begitu, kalau firman itu telah menjadi manusia, bahwa firman itu adalah dari Bapa itu, pertanyaan saya begini, Opung. Thank you. Pertanyaan saya begini, Opung. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, segala firman yang engkau merujuk kepada Bapaknya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, firman ini firman yang mana? Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aduh. Maksud saya begini, Opungku. Yesus menerima firman. Sebentar. Oke, yang menyampaikan firman ini kepada Yesus siapa? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Maha Pencipta. Siapa namanya? Nah tadi kan udah dibilang, kami tidak boleh menyebut nama dengan sembarangan. Oke, Elohim, kita buatlah Elohim, Bapa ya. Karena dia mengatakan Bapa yang mengutus aku, kan begitu. Nah, Bapa menyampaikan firman, dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan menyampaikan firman kepada Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Tuhan Yesus setelah diutus dia menjadi manusia. Enggak, begini maksud saya, Opung. Kalau firman itu adalah Tuhan itu sendiri, betul kan? Karena Tuhan telah menjadi manusia, betul? Ya. Nah, firman yang diterima Yesus ini firman apa? Firman dari Tuhan. Jadi setelah sekarang saya tanya. Setelah firman itu. Oke, sekarang kita kembali dulu ke Yohanes 1. Sebentar, Opung. Kita kembali ke Yohanes 1 ya, Pung ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, betul? Ya. Firman itu adalah Bapa. Pertanyaan terus yang Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjadi manusia firman-Nya apa Bapaknya? Firman. Nah, pertanyaan saya, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Firman bersama-sama dengan Bapa. Firman itu bersama-sama dengan perkataan itu bersama-sama dengan Bapa. Nah, ketika firman menjadi manusia, perkataan itu telah menjadi manusia karena firman itu adalah perkataan. Pertanyaan saya ini, yang menjadi manusia perkataan atau Bapa? Firman Tuhan. Perkataan atau Bapa? Ya firman itu apa? Aku tanya dulu. Perkataan. Tuhan nah, berfirman. Sekarang begini. Ya. Tuhan dengan Bapa itu sama enggak? Tuhan sama. Berarti duluan mana? Tuhan atau Bapa atau firman? Sama-sama. Tuhan itu juga. Tuhan itu menjadi firman. Dia berfirman. Berarti begini, sebentar Opung. Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan. Gimana? Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia, benar? Ya Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, firman dengan Tuhan ini sama atau tidak? Ya sama. Oke, kalau sama berarti Tuhan itu firman, Bapa itu juga Tuhan. Iya. Firman itu Tuhan. Jadi firman itu Tuhan, Bapa juga Tuhan. Iya. Oke, sekarang kalau begitu ada jadi berapa Tuhan? 1. Waduh. Oke, ketika firman yang menjadi terang di dalam Kejadian, Tuhan juga menjadi terang. Bukan loh, terang itu Tuhan menjadikan terang. Terang itu Tuhan Nora. Bukan. Loh. Jangan Coba salah perhatikan, menentukan dalam perkataan gitu loh. Tunggu dulu. Jadi Tuhan menciptakan gelap. Enggak, jadi saat itu gelap gitu. Enggak boleh seperti itu. Bukan. Tidak, sebentar dulu Opungku. Ya. Coba simak, kita pelan-pelan ya, Opung. Tuhan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini melalui firman-Nya. Opung terima nggak?
Iya. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah bumi, bumi itu jadi. Jadilah air, air itu jadi. Melalui apa? Semua itu melalui firman. Firman itu apa? Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Iya. Terima sampai di sini? Iya. Oke. Nah, kita lari ke dalam Yohanes. Firman, perkataan itu yang keluar dari mulut Tuhan telah menjadi manusia. Betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia, Tuhannya apa perkataannya? Tuhan itu sendiri dan firman itu. Inilah opung. Makanya opung nih, coba. Coba. Jadi kenapa? Jadi sebelum lahir sebelum lahir Yesus Kristus ke dunia, ya, maka masih Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri yang berfirman sebelum lahir Tuhan Yesus berfirman kepada Musa yang langsung berbicara ke Abraham kan itu. Nah, dengan setelah banyak dosa-dosa manusia akan dunia ini, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tidak mau Tuhan itu melihat manusia itu binasa karena kasihnya. Maka Tuhan itu berfirman, dijadikanlah firman-Nya itu manusia. Tuangkan. Dijadikanlah firman itu manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi jangan salah pengertian. Jadi Tuhan itu sendiri yang firman. Firman itu adalah Tuhan. Cuma firman itu dijadikan Tuhan menjadi manusia. Iya, oke Pung. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa jawab Yesus? Jangan manusia mencobai Tuhanmu. Bang, bukan itu, Opung. Enggak baca Bible. Opung, dengarkan saya dulu. Enggak, Opung yang dengarkan saya. Berarti Opung nggak mau baca Bible, Opung. Sebentar, Opung. Opung sebentar lah dulu. Opung udah salah. Nanti saya buka datanya. Opung yang malu. Pada waktu Yesus, makanya Opung dengarkan saya. Opung dengarkan saya. Opung dengarkan saya. Opung nanti malu. Waktu Yesus merasa kelaparan, iblis itu mengatakan begini, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mau saya buka datanya, Pung? Nanti malu, Pung. Saya buka datanya, Pung. Ya. Sebentar. Di dalam Matius itu. Disapa dulu yang baru masuk gitu. Iya Bun, siap Bun. Bang, beritakanlah kebenaran. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya. Ya siap. Sebentar Bang ya. Opung. Assalamualaikum. Opung buka. Lanjut Bun. Ya sebentar dulu Bang beritakan. Sebentar. Opung dulu Bang. Bang beritakan. Sebentar ya. Opung buka di dalam Matius 4 Opung. Aduh jaringan. Ya silakan. Izin Opung dibuka, diterima undangan open mic-nya dari saya Opung. Nah ya lanjut. Opung buka di dalam Matius 4 Opung. Ayat. Sebentar Pung, jaringanku memang agak lelet Pung. Selelet hatinya Opung. Ya, kalau saya kan terlalu, saya tetap damai karena Tuhan berfirman kepada saya. Jangan engkau membenci. Opung udah bisa open cam Opung. Ayo kita open cam yuk Opungku. Ayo kita open cam yuk Opung. Mantap Opung. Ayo. Lanjut Opung, open cam Opung. Perjuangan Opung. Tidak Sutejo. Ayo open cam Opung. Diam dulu Sutejo. Tuhan tidak pernah membeserta kau Sutejo. Nanti kalau Bang Zuma sudah monitor, nanti Bang Zuma ya. Nih ya. Opung kemana? Opung tahu dia. Gimana? Nah, Sutejo, kau bilang mantap Opung. Lanjutkan perjuanganmu, langsung tumbang si Opung. Bagaimana kok diturunkan paling itu? Nggak ada Bang Sutejo. aja muncul. Nyatanya nggak ada gambar itu. Mana iya, dia? Berarti dia turunkan dirinya.
Enak aja. Enggak diturunkan. Bisa jadi kuotanya habis juga Bang Tejo. Positif Saya kan tadi bilang, tunggu ya Opung, jaringan saya selelet dengan hati Opung. Dia bilang, saya tidak ada jaringan saya lelet. Ternyata tuh. Bang beritakan lah, Bang beritakan. Sebentar ya, ini kita buka ya Bang beritakan ya. Kita lanjut yang tadi ya. Nanti Bang Zuma kalau udah monitor ini. Saya baca ya. Di sini dikatakan pencobaan di padang gurun, Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Ebeles. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Nah, pertanyaan saya, firman apa yang keluar dari mulut Tuhan ini? Tuhan. Nah, sekarang firman yang telah menjadi manusia ini, yang menjadi manusia ini firmannya apa? Iya, yang firman yang telah menjadi manusia ini. Jadi saya nggak nyimak tadi, saya baru gabung. Jadi saya nggak nyimak, saya langsung. Jadi pembahasan tadi tentang apa, Bu? Tentang yang menjadi Tuhan ini, manusianya, itu yang menjadi manusia Yesus ini, Ya. Tuhan yang menjadi manusia, apa firmannya? Nah, sekarang Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan Kalau firman di yang sini- keluar. Sebentar dulu Bang, katanya tidak nyimak, makanya dijelaskan. Ya, silakan. Nah, kalau yang kita cari dari KBBI, definisi firman itu adalah perkataan. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia, ini firmannya apa Tuhannya? Ya, terima kasih. Sebenarnya pembahasan atau pertanyaan seperti ini itu sudah lama, sudah final sebenarnya, sudah diketahui. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan. Bang, dijawab aja Bang. Yang menjadi Tuhan, yang menjadi manusia, firmannya apa Tuhannya? Itu Pertanyaan aja, Bang. dari Ibu Nora ini, pertanyaannya, firmannya apa Tuhannya? Ya. Ya, Jadi benar. di sini bukan bicara tentang firman, yaitu perkataan, tapi firman yang hidup, Aduh. yaitu Bapak sendiri. Oi. Itulah. Jadi ada berapa firman, Memang Bang? sulit untuk Ada beberapa mengerti tentang pengajaran Kristen harus Oke, yang bukan sulit Bang, tapi gabung. Ini begini Bang. saya baca Ya, aja sebentar ya, dulu saya Bang baca. berita, Saya sebentar baca dulu. aja. Biar dapat kita Saya poinnya, baca jangan aja. dibaca, jangan dulu dibaca Bang. Dari tadi kan sudah membaca, tapi nggak dapat poin. Maksud saya begini Bang, firman yang dimaksud Yesus, saya sebutkan ya. Saya sebutkan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu satu. Ini firman yang seperti apa? Yang kedua, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nah, firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya, ini firman apa? Nah, ketiga, di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang jelaskan perbedaan firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan, dengan firman yang telah menjadi manusia. Ini jelaskan apa perbedaannya. Perbedaan antara firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang ilahi, bukan hanya bicara tentang perkataan ilahi. Berbeda dengan di dalam Matius pasal yang keempat itu bicara manusia hidup bukan hanya firman atau perkataan. Jadi bukan hanya bicara tentang firman perkataan, tetapi bicara tentang firman, bicara tentang sifat ilahi. Itu sendiri. Sama seperti Jadi Yesus Ibu menerima mempunyai firman dari Tuhannya ini roh. firman apa? Ada tubuh, ada jiwa dan roh. Itu beda Bang, itu beda Bang. Bang, roh tidak bisa menjadi itu tubuh, contoh Bang. dalam perkataan. Tubuh tidak bisa menjadi jiwa Bang. Itu bedanya Bang. Jangan, itu sudah berbeda Bang. Sekarang yang saya tanya, firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa? Ini Bu, pada saat Ibu menyatakan itu beda, maka Ibu membatasi kemahakuasaan Tuhan.
Pada saat firman Saya menjadi enggak, Bang. bisa. Saya bertanya, Dan pada saat Bang. firman yang bukan hanya Firman tentang yang perkataan. diterima. Enggak, saya Bang, saya Yohanes menjelaskan 7 asumsi nomor Ibu. Saya Yohanes menjelaskan 17. asumsi Ibu yang menyatakan. Iya, Saya menjelaskan Ibu, namanya narasi. Yohanes 7, Yohanes 7 nomor 18, firman yang diterima oleh Yesus. Ini firman apa? dalam Bible kami, Bu, harus tahu tentang konteks cerita, apa maksud ayat tersebut. Bukan hanya sepotong saja langsung Ibu ambil kesimpulan. Oke, Sepotong saja dalam ambil kejadian kesimpulan, padahal 1, mempunyai di pengertian dalam kejadian berbeda. 1, Walaupun oke, jangan terlalu panjang, firman. jangan terlalu panjang, Bang. Di dalam kejadian 1, jadilah terang, maka terang itu Ibu jadi. sudah ini yang sudah terang kemana-mana. itu dijadikan melalui apa? Terang itu dijadikan melalui apa, Bang? Melalui perkataan firman. Nah, sekarang pertanyaan saya. Terang dijadikan melalui firman. Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi, waktu terang itu jadi, firman itu keluar dari mana, Bang? Mulut Allah. Oke. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Firman diterima Yesus ini dari mana, Bang? Dari mulut Allah. Oke. Pada waktu firman itu telah menjadi manusia, firman itu dari mana, Bang? Pada saat menyatakan firman menjadi manusia. Pada waktu maka itu firman menjadi manusia, firman itu yang dari bicara mana, Bang? tentang bukan hanya perkataan, tetapi sifat ilahi itulah, atau Allah sendiri. Karena itu dia katakan, Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Dan dikatakan juga di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Oke, kita balik ke aku dan Bapa adalah satu lah. Oke, sebentar, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan saya satu apa, Bang? Silakan, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Kita lompat-lompat terus jadinya. Ya, saya jelaskan ya. Enggak, Bang. Saya mau pengen tahu satu apa dulu, Bang. Baru Abang Iya. jelaskan. Iya, Kita harus konteks, satu Bu. apa? Satu apa, Bang? Kasih tahu satu apa, Bang? Konteks sesuai konteks cerita. Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa, Bang? Biar saya tahu. Ini saya bingung. Saya bisa saja mengatakan aku dan Sutejo adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Ya, hakikat kami sama-sama manusia. Nah, kan Karena begitu, itu harus Bang. dijelaskan konteks Enggak, Bang. cerita di Enggak, dalam begini, Yohanes Bang. 10. Bang. Kita Dengar dulu, Bang. Abang ini menjelaskan. Abang jangan berpikir ini adalah mau bertanya, habis itu gereja. bilang katakan enggak bang. Tapi mau tanya, gimana ini? Nanya tapi enggak bang. Tapi nanya. Apa pertanyaan saya? Kau mengatakan firman yang keluar dari Tuhan itu berbeda dengan firman yang diterima oleh Yesus. Perkataan, bukan. Firman itu adalah hidup. Bla 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 bla. Nggak dapat nanti poinnya kalau kau panjang kali lebar, Bang. Yang mau saya tanyakan, tidak mengerti apa yang saya jelaskan itu, ternyata ibu tidak mengerti. kau mengatakan aku Saya dan jelaskan Bapak tadi adalah nggak satu. ngerti. Aku dan Bapak adalah satu. Ini satu apa, Bang? Biar saya tahu. Ya, aku dan Bapa adalah satu dalam konteks Yohanes 10 ayat 30. Kalau kita baca keseluruhannya, maka penjelasan di situ dapat kita melihat orang Yahudi itu mencari tahu Yesus ini siapa. Jadi mereka bertanya, kalau engkau memang Mesias. Bang, Iya, saya sekarang mau jelaskan gini tentang deh. konteks Saya katanya analogi mau aja jelaskan. deh. Nggak, begini analogi aja deh. Ya. Karena kucing karena dengan firman Tuhan tidak semau segampang dengan apa yang memikirkan. Banyak kali jengkelmu, Bang. Kucing dengan kambing, mereka satu apa, Bang? Ngerti, saya mau kasih ngerti. Bang, kau menjelaskan orang Israel, orang Yahudi mencari tahu siapa. Saya bertanya, aku dan Bapak ini adalah satu-satu apa? Orang Israel mencari. Apalah penjelasan? Karena apa sih dia sesuai ngomong? dengan data yang ada. Data yang kita ambil dalam Yohanes 10. Dalam penjelasan firman Tuhan tidak bisa loncat-loncat kayak itu kutu loncat. Lari ke ayat A, lari ke ayat B, lari ke ayat A, lari ke ayat B. Tapi nggak ngerti cerita maksudnya apa, nggak ngerti.
Jadi bagaimana mau jawab padahal harus dimengerti, itu harus tahu makna ceritanya maksudnya apa. Nah itu yang saya jelaskan. Maksud dari Yohanes 10:30 itu saya mau jelaskan apa makna dari cerita yang bisa kita ketahui. Bukan ibu lompat ayat Yohanes 10 ayat 30 lompat lagi ke Yohanes 17 padahal itu lompat tentang doa Saya Tuhan tadi Yesus, lompat bertanya lagi ke ayat yang tentang lain. firman. Kayak gitu Kau diskusi, lari, Bu. aku dan Bukan Bapak kayak adalah gitu. Kalau kita lompat-lompat satu. gitu, Iya. Kau yang lompat, kau tuduh saya pula. Memanglah kau lele. itu saya Aku ambil dan dalam Bapak- Yohanes 10 ayat 30. Nah, itu yang saya mau jelaskan, Ibu. Saya yang tidak lompat, Ibu yang lompat-lompat. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa, Bang? Kan Bang, abang jaringannya, Bang. saya mau ceritakan apa ceritanya. Aduh, Tidak ngapain bisa lah kita disimak. bercerita di sini, Bang? Bang. Ya, karena itu kalau tidak diceritakan tidak akan ngerti apa maksudnya aku dan Bapak adalah satu. Dia mereka satu apa, Bang? Bisa. Oke, sekarang gini. Yesus hakikatnya apa, Bang? Firman yang menjadi Dia paham hakikat nggak sih sebenarnya, Bang? Abang paham hakikat? Abang paham hakikat itu apa, Bang? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang oke. Bapa dan Yesus ini satu apa, Bang? Nggak usah dijelaskan panjang lebar deh. Saya dengan Sutejo satu hakikat. Hakikatnya apa? Adalah sama-sama manusia. Kucing dengan kambing satu apa? Satu hakikat. Hakikatnya adalah hewan. Nah, Bapa dengan Yesus adalah satu apa, Bang? Saya harus jelaskan agar supaya pada saat Ibu menyimak, Ibu tidak salah tangkap. Di dalam diri Yesus dengan diri Bapa, di dalam diri Yesus dengan diri Bapa itu ada satu apa, Bang? Enggak jalan ceritanya. Coba Ibu jelaskan tentang Yohanes 10:30 apa? Emangnya Bebel Abang ini tentang mengisahkan tentang cerita. Cerita apa, Bang? Ibu kan ngerti? Ya, saya mau jelaskan. Ya, koneksi buruk. Satu apa? Saya mau jelaskan. Memang dalam Bible Satu. itu ada yang penjelasan tentang cerita, tentang ada sejarah, tentang ada perumpamaan. Itu baik. Ya, Anda cerita. Awas ya kalau nggak dapat poinnya ya, satu apa. Saya akan turunkan Anda. Saya capek berdiskusi sama orang kayak gini. Silakan. Iya, karena Ibu ngerti. Ya ngertiin saya, mereka satu Tadi apa? Saya kan sudah bilang, saya dan Sutejo satu. Satu apa, Konora? Satu hakikat, kami sama-sama manusia. Saya dan Yesus adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Saya manusia, Yesus manusia. Yesus marah, saya marah. Yesus lapar, saya lapar. Yesus pada waktu bayi, dia minum susu dari ibunya. Dia menete, saya juga menete waktu bayi. Kami satu hakikat. Nah itu jelas. Nah Bapa dengan Yesus ini satu apa? Silakan jelaskan sama saya. Yesus itu dia sebagai Allah datang menjadi manusia dalam menanggalkan keilahiannya. Jadi bicara tentang aku dan Bapa yang adalah satu karena dia adalah Firman yang menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu satu dengan Bapa. Artinya dia satu dengan Firman. Dia satu dengan Firman, satu dengan Bapa. Karena itu Filipi katakan dia walaupun dalam rupa Allah mengosongkan dirinya. Dinyatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu, tapi harus mengerti penjelasannya dan Firman jadi manusia.